Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran dari tafsir juz amma, yaitu sampai di surat Abasa di ayat yang ke-17 sampai ke 32. Insyaallah kita akan baca. Siapkan mushafnya, kita akan baca insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. Ya, silakan. Terjemahannya. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani. Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya. Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali tidak. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jazakallahu khair. Allah mengatakan qutilal insanu ma akfarah. Allah mengatakan qutila. Qutila artinya di situ diterjemahkan celaka atau uhlika, ya, binasa atau terlaknat manusia, al-insan, ya, al-insan manusia yang bagaimana? Manusia yang kafir. Ma akfar. Ya. Betapa kufurnya manusia itu. Alangkah kufurnya manusia itu. Min ayyi syai'in khalaqa. Dari apakah manusia tersebut? Min ayyi syai'. Dari apakah manusia tersebut? Khalaqahu. Ya. Allah menciptakannya. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Manusia itu diciptakan dari nutfah. Ya, dari nutfah Allah menciptakannya, faqaddara, lalu Allah mentakdirkan atau menentukannya. Tsummas sabila yassara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan untuknya. Tsummas sabil, at-thariq. Kemudian as-sabil, jalan, yassarahu, Allah memudahkan manusia, ya, jalan tersebut, ya. Tsumma amatahu fa aqbara. Kemudian manusia itu Allah matikan, fa aqbarahu, lalu menguburkan. Manusia mati dan dikuburkan. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian jika Allah menghendaki, jika Dia menghendaki, ansyarahu, maka Allah membangkitkan manusia tersebut. Kalla, sekali-kali tidak, ya. Atau jangan, sekali-kali jangan begitu. Kalla. Lamma yaqdi ma amara. Sungguhnya manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lamma artinya belum. Yaqdi, melakukan ma amarahu, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Fal yanzuril insan, maka hendaknya manusia itu memperhatikan. Fal yanzur, hendaklah memperhatikan. Al insan, manusia itu, ila ta'ami, kepada makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Sungguhnya kami mencurahkan al-ma'a, air hujan dari langit, sabba, dengan deras. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi itu, ya, kami belah bumi itu, ya, syaqqa, dengan sebaik-baiknya. Bumi dibelah, menampung air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fa'ambatna fiha habba, ya. Lalu di sana kami tumbuhkan, ya, di bumi itu kami tumbuhkan habba, biji-bijian, ya.
wa inaba dan kami tumbuhkan inab, anggur, wa qadba dan sayur-sayuran dari bumi itu, wa zaitunau wa nakhla, wa zaitunau wa nakhla, dan kami tumbuhkan zaitun dan kurma, wa hadaiqa gulbah, dan ya kebun-kebun gulba yang rindang, wa fakihatan wa abba. Di bumi itu juga kami tumbuhkan fakihah, yaitu buah-buahan, wa abba dan rumput-rumputan, mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenanganmu ya, dan untuk hewan ternak. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Itulah ayat-ayat yang kita baca dan kita sudah bacakan terjemahannya. Lalu kita akan baca ya beberapa tafsir yang bisa kita ambil faedahnya dari kitab Tafsir Quran Al-Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat atau surat Abasa, zaman liman ankarul ba'tsa, sebagai bentuk ya celaan untuk orang yang mengingkari hari kebangkitan dengan ya mengatakan Allah Ta'ala berfirman qutilal insanu ma akfar, sungguh celaka orang yang ya mengingkari hari kebangkitan, betapa kufurnya mereka ya. Qutilal insan maksudnya lu'inal insan, terlaknatlah, terkutuklah manusia ya, terkutuklah manusia ya, manusia al-mukadzib. Manusia dimaksud adalah manusia yang mendustakan likathrati takdzibihi bila mustanad. Itu manusia yang banyak mengingkari, tidak beriman tanpa ada landasan, tanpa ada dasar, bal bi mujarradil istiba'adi wa adamil ilmi, tanpa ilmu ya. Mereka mustahilkan adanya hari kebangkitan ya. Inilah bedanya orang beriman, bedanya dengan orang yang kufur, mendustakan. Ma'akfarahu, Ibnu Jurayj mengatakan ay ma asyadda kufur ya, ma asyadda kufur, betapa ya besarnya kekufuran mereka ya, betapa besarnya kekufuran mereka. Ini perkataan Ibnu Jurayj ya. Wa yahtamil au yuhtamal an yakuna al-murad ayya syai'in ja'alahu kafiran. Jadi Allah mengatakan qutilal insanu ma akfar, betapa celakanya manusia yang mendustakan itu ya. Ma akfarahu, betapa parahnya kekufuran mereka. Ini tafsir yang pertama. Atau tafsir yang berikutnya, makna daripada ma akfarahu artinya ayya syai'in ja'alahu kafiran, bentuk pertanyaan ya. Kira-kira apa yang membuat orang tersebut kufur, mendustakan ma hamalahu ala takdzibil ma, apa kira-kira yang membuat mereka mendustakan dengan hari kebangkitan? Itu makna daripada ma'at farahu. Atau ada yang mengatakan ma'al'anahu, betapa terkutuknya orang tersebut, betapa terlaknatnya orang tersebut ya. Tsumma bayyana ta'ala lahu kaifa khalaqahu minasy syai'il haqir wa annahu qadir ala i'adatihi. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah memberikan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang sangat hina. Dari sesuatu yang sangat hina, Allah mengatakan min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa manusia itu diciptakan? Dari apa manusia ya Allah ciptakan? Allah mengatakan, ingatlah wahai manusia,
manusia itu diciptakan min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Manusia Allah ciptakan dari nutfah, dari air, ya, faqaddarahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ajalnya, mentakdirkan rezekinya, mentakdirkan tempat tinggalnya nanti di akhirat berdasarkan amalannya. Apakah dia mendapatkan takdir, ya, jadi orang yang bahagia di surga atau ya sengsara di dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis, ya, sebagaimana dalam hadis dari, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, dan Rasulullah adalah as-sadiqul masduq. Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sungguhnya salah seorang di antara kalian itu diciptakan, ya, dan di perut ibunya berupa nutfah selama 40 hari. Berupa nutfah, yaitu air. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Lalu berubah menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak. Lalu diutuslah seorang malaikat, fayanfakhu fihi ar-ruh. Lalu malaikat itu meniupkan ke dalam jabang bayi tadi itu roh, nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditiupkan roh setelah 3 kali 40 hari. Berarti 3 kali 40 hari sama berapa? 120 hari. Berapa bulan? Kira-kira 4 bulan ditiupkan roh, nyawa ke jabang bayi tersebut. Lalu ditentukan 4 perkara. Bikat birizkihi, ditentukan rezekinya. Wa ajalihi, ditentukan ajalnya. Wa amalihi, dan ditentukan, ya, amalannya. Wa syaqiyun aw sa'id, apakah dia jadi orang sengsara karena amalan buruknya. Wa aw sa'idun, apakah dia termasuk orang yang bahagia dalam surga karena amalan ketaatannya. Fa walladzi la ilaha ghairuh, dan demi yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh akan beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada antara dia dengannya kecuali sejengkal. Fa yasbiqu alaihi kitab, maka mendahului atasnya alkitab. Hayamal bi amal ahli nar, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hidupnya. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar, sungguhnya di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka tersebut kecuali sejengkal. Fayasbiqu alaihi kitab, lalu mendahului atasnya alkitab. Fayamal bi amali ahli jannah, lalu dia beramal di akhir hidupnya dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia dari sesuatu, ya, lam yakun syai'an madhkura, yang awalnya tidak bisa disebut apa-apa, tidak ada, ya, sebelumnya kita tidak ada apa-apa, ya, tidak ada. Kemudian Allah, ya, ciptakan kita berupa air, lalu menjadi segumpal darah, segumpal daging, diberikan roh, nyawa, ya, lalu faqaddarahu min ayyi syai'in khalaqahu faqaddarahu. Dari apa manusia itu diciptakan? Maka hendaknya manusia itu memahami hal itu. Wahai orang-orang yang mengingkari, wahai orang-orang yang tidak mau mengimani tentang adanya hari kebangkitan bagi Allah, membangkitkan manusia yang sudah Allah ciptakan, lalu Allah matikan, lalu Allah nanti akan bangkitkan sesuatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Min ayyi syai'in khalaqahu, dari apa manusia itu Allah ciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu,
Allah ciptakan dari nutfah, ya, kemudian Allah takdirkan. Tsummas sabila yassara. Tsummas sabila yassara. Kemudian Allah jalannya dia mudahkan. Allah mudahkan. Tsummas sabila yassarahu. Tsummas sabila yassarahu, ya. Tsumma yassara alaihi khurujahu min batni ummihi. Maksudnya dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu Allah memudahkan keluarnya dia dari perut ibunya, ya, dari perut ibunya. Ya. Tsummas sabila yassara. Tsumma amatahu fa akhbara. Ya. Sebagaimana Allah juga mengatakan, inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafur. Sungguhnya kami berikan petunjuk kepada manusia itu jalan. Imma syakira, apakah dia mau menjadi orang yang bersyukur, atau ya menjadi orang yang kufur. Ay bayyanahu lahu wa awdahnahu wa sahalnahu alaihi amalahu. Ya, ini juga masuk dalam tafsir tsummas sabila yassar. Kami berikan kemudahan, ya, untuk dia, ya, diberikan jalan. Manusia itu diberikan kemudahan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan keluar dari perut ibunya, atau diberikan hidayah jalan, ya, diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia bisa memilih mana jalan ketaatan, mana jalan kemaksiatan. Tsumma inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan, ya, penciptaan yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surat At-Tin tadi saya baca. Sungguhnya kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Lahiriahnya, fisiknya Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari, ya, batiniyahnya, ya, Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Allah berikan hati, ya, untuk berpikir. Kemudian Allah mengatakan summa amatahu fa aqbara. Lalu Allah matikan dia setelah dia diberikan penghidupan di dunia. Setelah Allah berikan petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia, summa amatahu fa aqbara. Lalu Allah matikan dia, lalu Allah makamkan dia, ai annahu ba'da khalqihi lahu amatahu fa aqbarahu ja'alahu dza qabri. Itu Allah matikan dia dan Allah kuburkan dan makamkan dia. Makamkan dia. Ai madfunan satran alaihi wa ikraman wa ihtiram. Allah makamkan dia, Allah kuburkan dia sebagai bentuk ihtiram, sebagai bentuk penghormatan, ya, sebagai bentuk memuliakan manusia itu. Li'anna al-bashar law kanu idza matu kasa'il maitati juthatan turma fi zubal lakana fi dzalika ihana 'azima lil mayit wa li ahli al-mayit. Syekh Utsaimin menjelaskan, saya tambahkan di sini, manusia itu tidak diperlakukan sebagaimana mayat atau bangkai hewan, ya, di mana kalau hewan mati itu dilemparkan di mana saja, ya, tidak harus dikuburkan. Mereka dilemparkan di atas muka bumi ini, ya, bahkan di tempat-tempat yang kotor mungkin, sebagai ihanatan, azimatan, sebagai bentuk penghinaan, perendahan terhadap, ya, bangkai-bangkai, jasad-jasad, ya, hewan tersebut. Akan tetapi walakin min ni'matillah subhanahu wa ta'ala an syara'a li ibadi hadzal dafn. Oleh sebab itu, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap manusia, Allah mensyariatkan, memberikan syariat bahwa jika ada manusia yang mati, maka hendaknya dikubur. Ya, walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi fa akbarahu qala akramahu bidafni. Oleh sebab itu Abdullah bin Abbas mengatakan fa akbarahu akramahu bidafni, yaitu Allah
memuliakan manusia bidafnihi, ketika Allah memberikan syariat untuk ya seorang manusia itu dikuburkan. Tsumma amatahu fa aqbarah. Lalu ayat selanjutnya, tsumma idza syaa ansyarahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkehendak ya dia membangkitkannya kembali. Ya. Ai ba'atsahu ba'da mautihi wa minhu yuqal al-ba'tsu wan nusyur. Yaitu Allah akan membangkitkan manusia setelah kematiannya. Ya, dibangkitkan, dikumpulkan. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab tsumma idza antum bashar tantashirun. Ya, di antara ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari tanah. Kemudian kalian menjadi seorang manusia tantashirun, bertebaran kemana-mana. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Maka perhatikanlah kepada ya tulang-tulang. Ya, kaifa nunshizuha, kemudian bagaimana kami ya membangkitkannya, kemudian kami bungkus lagi dengan daging-daging. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nanti manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan. Tsumma idza ansyarahu. Ya. Ini manusia nanti akan dimatikan dan akan hancur. Jadi tulang belulang, bahkan hancur semuanya. Hilang semuanya, tulangnya juga hilang kecuali tulang bagian ekor, tulang ekor. Yang Nabi mengatakan ya'kulu turabu kullu syai'in minal insan ila ajbu dzambihi. Semua manusia itu akan hilang. Ketika dimakamkan semuanya akan musnah kecuali tulang ekornya. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, ya, bagaimana bentuknya tulang ekor itu? Ya, Nabi mengatakan mithlu habbati khardal minhu tunshabu. Minhu tunshabu, yaitu tulang ekor itu besarnya seperti biji sawi yang kalian itu akan dibangkitkan dengan tulang ekor tersebut. Kemudian Allah mengatakan kalla lamma yaqdi ma amar. Sekali-kali jangan begitu, dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jangan seperti itu. Jangan engkau tidak beriman kepada hari kebangkitan. Ya, lamma yaqdi ma amarahu. Artinya apa? Yaqulu lam yu'addi ma farada alaihi min al-fara'id li Rabbih 'azza wa jalla thumma, ya. Artinya yaitu manusia itu belum melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, jangan seperti itu. Sungguhnya manusia belum ya melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yu'addi, atau ya, atau maknanya, artinya kalau di situ ya, kalau diterjemahkan apa tadi? Kalla lamma yaqdi ma amarahu. Sekali-kali jangan dia manusia belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Ya, ini peringatan dari Allah. Ini salah satu tafsirnya. Tafsir yang lain, penjelasan yang lain dari makna ayat yaitu la yaf'aluhul ana hatta tanqadil muddah. Maksudnya ya, sekali-kali tidak, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala belum melakukan hari kebangkitan itu sekarang karena belum waktunya. Hatta tanqadil muddah wa yafsirul qadar min bani adam mimman kataballahu an sayujadu minhum wa yakhruju ila dunya. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala belum melakukannya sekarang, yaitu belum membangkitkan manusia dari kuburnya sekarang. Ya, belum melakukannya sekarang. Ya, yaitu mengeluarkan manusia dari kuburnya. Karena orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan itu mengatakan saya tidak percaya tentang hari kebangkitan itu.
Kalau bisa dibuktikan, maka ya coba minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati sekarang di dalam kuburnya, biar kita melihat ya. Oleh sebab itu Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ya, wal makna anna Allah ta'ala lam yaqdi ma amarahu ay ma amara bi kaunan wa qadaran ay anna al-amra lam yatim li nashri aw li irsyadi hadzal mayyit bal lahu mau'id muntaqim. Allah belum ya mentakdirkan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya sekarang. Wa fi hadza rad 'ala al-mukadzibina bil ba'ts alladziina yaquluna law kana al-ba'ts haqqan lawajadna aba'ana al-ahd. Ini adalah sebagai bentuk bantahan kepada mereka para pengingkar hari kebangkitan yang mereka meminta agar mereka agar mereka orang-orang nenek moyang mereka yang sudah mati untuk dibangkitkan sekarang. Mereka minta seperti itu. Wa hadzal qaul minhum tahaddi makdzub. Ini adalah tantangan yang terbantahkan li'anna rusul lam taqul lahum innakum tub'atsun, karena para rasul itu tidak mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan manusia yang dikubur itu sekarang. Para rasul tidak mengatakan seperti itu. Walakinnahum qalu lahum innakum tub'atsuna jami'an ba'da an tamutu jami'an. Akan tetapi mereka para rasul mengatakan bahwa ya manusia itu akan dibangkitkan setelah semuanya mati. Setelah semuanya manusia itu mati, setelah terjadi hari kiamat, ditiup sangkakala yang pertama, yang itu mematikan semua makhluk, lalu Allah akan meniupkan ya dengan perintah kepada malaikatnya untuk meniupkan sangkakala yang kedua untuk dibangkitkan semuanya. Ya, semuanya akan dibangkitkan dalam satu waktu. Tsumma qala azza wa jalla mudzakkiran lil insan bima an'ama Allah alaihi. Lalu selanjutnya Allah mengatakan pada ayat berikutnya, fal yanzuril insanu ila ta'am. Maka hendaknya perhatikan wahai manusia kepada makanan-makanan kalian. Fihi imtinanun istidlalun bi ihya'in nabat. Maksudnya apa? Allah yang mengajak manusia itu berpikir, kamu itu makan dari apa? Coba perhatikan makananmu. Ini diantara dalil ya yang Allah berikan untuk mengajak manusia itu memakai pikirannya, akalnya. Ya, bagaimana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan dari tanah, ya, dari tanah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ya menghidupkan jasad-jasad yang sudah menjadi tulang belulang, ya, yang sudah rusak, ya. Demikian juga Allah akan membangkitkan manusia yang sudah mati. Demikian ya mudahnya sebagaimana Allah mudah dalam menghidupkan tumbuhan-tumbuhan yang kalian itu jadikan sebagai makanan. Anna sababnal ma'a sabba, kami pun turunkan ya air hujan dari langit. Ai anzalnahu minas sama'i 'alal ardh, kami turunkan hujan itu air dari langit. Tsumma syaqqaqnal ardha syaqqa, lalu kami belah ya bumi itu untuk menyerap air tersebut. Ai askannahu fiha, ya kami ya tempatkan air hujan itu di bumi. Fi tahubbu fiha wa takhalala fi ajza'il hub al-muda fiha, ya, lalu air tersebut pun masuk ke dalam biji-bijian yang ada di atas atau di bawah bumi tersebut, menyerap ya atau terserap air tersebut dalam biji-bijian tersebut. Fanabata wartafa'a wa dhahara 'ala wajhil ardi, kemudian biji-bijian tersebut ya basah dari air hujan tersebut, lalu tumbuh dan hidup di atas muka bumi itu. Ini diantara dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pun mampu menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang kalian sendiri makan itu. Ya, ini bisa menjadi ya dalil agar bisa berpikir. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Ya, dari air tersebut yang diserap oleh bumi, yang diserap oleh biji-bijian, ya,
Fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan biji-bijian. Wa inaba wa qadba, kami tumbuhkan anggur, sayur-sayuran, ya, anggur sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, kami tumbuhkan juga zaitun dan kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan ya, kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang lebat, kebun-kebun yang rindang, ya. Kemudian wa hadaiqa ghulba wa faqihatan wa abba, demikian juga Allah, ya, menumbuhkan buah-buahan wa abba. Wa abba yaitu rumput-rumputan. Faqihah dimakan oleh manusia. Abba, rumput-rumputan itu dimakan untuk hewan ternak, ya. Amal faqihah fa kullu ma yattafiquhu bihi minats thimar, yaitu buah-buahan. Al-faqihah kullu ma akala, ya, ukila rutban, ya. Faqihah itu buah-buahan yang dimakan matang. Wal ab ma anbatat al-ard mimma ta'kulu dawab. Adapun rumput-rumput itu adalah tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan untuk menjadi makanan hewan. La yaquluhun nas, tidak dimakan oleh manusia. Ini semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia itu berpikir. Jangan sampai, ya, kalla lamma yaqdi ma amarah. Jangan begitu wahai manusia. Jangan sampai engkau itu tidak beriman dengan hari kebangkitan. Afara'aitum ma tahruthun, tidakkah kamu perhatikan apa yang kalian tanam? A'antum tazra'una wa am nahnu zari'un. Dan surat Al-Waqiah Allah mengajak juga kita berpikir, apakah yang kalian tanam itu Allah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Lau nasya'u la ja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun. Kalau kami berkehendak, kami jadikan tumbuh-tumbuhan itu rusak dan kalian akan tercengang. Inna lamuhramun bal nahnu mahrumun, dan mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka, ya, inginkan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Ya, lau nasya'u la ja'alnahu hutama. Kemudian Allah mengatakan, ya, pada akhir pembahasan, ya, ayat yang kita baca malam hari ini, bukan akhir dari surat Abasa, adapun lanjutan surat Abasa nanti kita akan bahas ayat yang berapa? 33 sampai 42 ada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah Allah mengatakan pada ayat yang ke-30 berapa ini? 32, yang mata'allakum wali an'amikum, sebagai, ya, sebagai kesenangan untuk kalian wahai manusia, dan sebagai kesenangan untuk hewan-hewan ternak kalian. Aisyatun lakum wa li an'amikum fi hadhihi dar ila yaumil qiyamah. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang mudah-mudahan bisa menjadi bukti ayat-ayat kauniyah, ya, agar manusia itu lebih banyak merenung, tadabbur, baik tadabbur ayat-ayat syar'iyyah dan tadabbur ayat-ayat kauniyah, tadabbur alam. Ya, hendaknya itu bisa menjadi pelajaran, ya, hendaknya itu bisa menjadi pelajaran bagaimana para petani, ya, mereka itu menanam tumbuh-tumbuhan yang tadinya biji-bijian, tidak, ya, tanah itu tidak menghasilkan, tidak menghidupkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan keutamaannya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah tumbuhkan, Allah hidupkan dari tanah yang mati menjadi tanah yang, ya, penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang hijau. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir bagaimana Allah nanti akan menghidupkan semua yang mati, semua yang sudah menjadi tulang belulang. Kita semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan al-maut. Wa nabluukum bisyarri, ya, wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami, ya, berikan ujian kepada kalian dengan kebaikan, dengan keburukan,
sebagai ujian untuk kalian, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih ada waktu 4 menit, baik. Jika ada pertanyaan silakan. Nah, ini masih ada waktu. Kalau enggak nanti kita simpulkan insyaallah. Baik, ikhwan, kita simpulkan bahwa dalam surat Abasa tadi, surat Abasa ayat 17 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Al-A'raf ayat 25, Allah mengatakan di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Jadi kita sudah mengalami beberapa kehidupan di alam kandungan, kehidupan di alam dunia. Di alam kandungan tidak lama, kira-kira 9 bulan 10 hari. Lalu kita diberikan kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di bumi. Ya, wa qala fiha tahyawna. Di bumi kita diberikan kehidupan usia, yang mana Nabi mengatakan a'malu ummati baina sittina wa sab'ina. Ya, aqallu man yajuzu dzalika kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu di bumi itu, di dunia itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi dari itu. 60 tahun, ya, sedikit yang lebih dari itu. Atau paling maksimal 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Maka persiapkanlah untuk kehidupan berikutnya yang jauh lebih lama dari itu. Ya, coba perhatikan, banyak manusia, banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita yang umurnya tidak sampai 60 tahun. Itu banyak. Yang lebih dari itu ada, tapi tidak banyak. Itu peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fiha tamut. Dan di bumi tersebut kalian akan mati dan dikuburkan, masuk ke dalam mimpi waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Di belakang kematianmu itu ada alam barzakh yang menantimu sampai kalian dibangkitkan ila yaumil yub'atsun. Ya. Dikubur lama. Ya. Nabi kita dikubur mungkin 1400-an tahun. Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya, manusia-manusia sebelumnya 1000, 2000, 3000, 10.000 tahun. Kita enggak tahu. Ya, imma seseorang itu, ya, kemudian dikubur itu sudah tidak bisa beramal lagi. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min. Kalau mati anak Adam sudah terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, ya, ilmu yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat, awalan saleh yang ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya, oleh sebab itu, ya, kita persiapkan amal sebaik-baiknya untuk, ya, untuk alam-alam berikutnya, kehidupan kita berikutnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan, dialah Allah zat yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang paling ahsan, yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad menjelaskan, yang paling baik amalnya, yang paling ahsan amalnya adalah ketika seseorang beramal, ya, ikhlas tidak benar tidak diterima, benar tidak ikhlas tidak diterima. Sampai seseorang itu mengamalkan ikhlas dan benar, ikhlas karena Allah dan benar karena mengikuti contoh
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kesimpulannya. Oleh sebab itu, ya, persiapkan kematian kita, persiapkan kehidupan yang jauh lebih lama lagi, baik di alam barzakh maupun nanti di alam akhirat, yang itu semuanya ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini yang sementara, yang sebentar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau hidup di dunia itu seakan-akan engkau warga negara asing atau musafir. Warga negara asing, orientasinya adalah dia ingin kembali ke negeri atau ke tanah airnya. Tanah air yang asli, yang hakiki adalah tanah air akhirat untuk kita. Maka persiapkan, ya, persiapkan kehidupan yang lebih baik, yaitu wal akhiratu khairu abqa, dengan bekal wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk kan? Udah masuk.